Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu pimpin doa. Ini tanggal berapa? 7. Tanggal 7. Siapa? Absen 7. Oh, Cindy. Oke, boleh Mbak Cindy dipimpin doanya ya. Di situ aja nggak apa-apa. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Cindy. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Presensi dulu. Nomor 1, Ainun. Hadir Bu. Ainun hadir. Tadi Ainun pagi sarapan nggak? Nggak sarapan. Coba yang lain, Mbak Fani. Ada? Bu. Ada sarapan nggak tadi pagi? Enggak Bu, kesiangan. Kalau Mbak Cindy hadir? Hadir. Hadir. Sarapan nggak tadi pagi? Sarapan. Sarapan pakai apa? Lumpia Udah. Nah, terus Mbak Dia? Sarapan nggak tadi? Sarapan Bu. Sarapan apa? Makan bakso. Weh, makan bakso pagi-pagi enak banget. Ya. Terus terakhir Mbak Amna hadir? Hadir. Hadir. Tadi pagi sarapan nggak? Sarapan. Sarapan apa? Roti. Wih, sarapan roti. Nah, jadi semuanya hari ini berangkat ya? Ya. Alhamdulillah. Besok lagi Mbak Ainun sama Mbak Fani kalau mau ke sekolah sarapan dulu Ya. supaya bisa berpikir, ya kan? Biar nanti bisa menerima pembelajaran dengan Baik. Oke, sebelumnya hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Rantai Makanan itu pelajaran apa sih? IPA. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar rantai makanan. Tapi sebelumnya biar semangat, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu nasional dulu. Yuk coba semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan duduk dulu. Satu lagi. Kita ice breaking dulu biar semangat. Yang tadi nggak sarapan biar semangat. Coba dilihat videonya nanti kita ikuti. Coba. Yuk kita ulangi. Ayo. Ini semua ayo. Waduh, sekali. Terus potong timun biar tangannya semangat nih. Wah, tangannya ototnya. Ayo. Ganti. Tarik. Ikuti. Oh, ada siapa itu? Loh. Lampunya. Ayo yang semangat tangannya. Terus putar. Apinya. Oh, siapa yang tadi pagi belum mandi tuh? Apa tuh? Ayo, satu lagi. Tangan dua-duanya biar semuanya. Wow. Yuk. Maaf, nggak semangat ya? Tepuk tangan. Oke, semangat. Cepat dong, sekarang semuanya boleh duduk. Oke, semangat ya. Ya tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian kita sudah ice breaking. Sekarang ada satu video lagi. Coba kalian perhatikan ke depan semuanya. Ada sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit ribuan liter sampah dibakar di aniskan kapal-kapal pengangkut setiap hari. Bukan di situ. Sampah yang hanyut ke laut. Tentang sampah Dengan sampah yang merusak tidak ekosistem terlalu. laut. Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Lihat di situ. Di laut itu sekarang sudah banyak sekali sampah. Siapa yang pernah ke pantai? Nah, pernah ke pantai kan? Kalau buang sampah di pantai habis makan buangnya di mana? Tempat sampah. Tempat sampah. Nggak boleh ya buang
di laut seperti ini, kalau dibuang di laut akan merusak ekosistem laut. Ya, padahal di laut itu kan banyak makhluk hidup toh. Ada makhluk hidup apa contohnya? Ada ikan, ya banyak ikan. Banyak sampah di sana. Nah, ada ikan yang kecil, ikan yang besar, ada terumbu karang. Berkurangnya jumlah ikan diakibatkan oleh tumpukan sampah. Gara-gara ada sampah, ikannya jadi berkurang karena mati, ya kan? Kemudian di sini, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup di laut tadi menghilang? Jadi tadi kalian bilang di laut itu contohnya ada ikan. Di sini ada ikan yang kecil, kemudian ada ikan yang besar, ya kan? Nah, kalau misalnya banyak sampah tadi, apa yang akan terjadi di laut? Ikannya mati. Nah, ikan-ikan yang kecil, siapa tahu kemakan sampahnya, keracunan, kemudian mati. Nah, kalau ikan kecilnya di sini mati, apa yang terjadi dengan ikan yang besar? Mati. Ikut mati karena ikan yang besar tidak mendapatkan makanan. Gitu. Nah, hari ini itu adalah yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kita akan mengamati video. Kemudian dari video tersebut, kalian mampu menyebutkan komponen penyusun dari rantai makanan dengan tepat. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok, kalian bisa menjelaskan hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang terakhir, nanti ada kegiatan menyusun diagram rantai makanan. Kalian nanti akan bisa mengurutkan peran-peran organisme yang ada dari produsen, konsumen, kemudian ada pengurang. Lalu selanjutnya di sini ada video lagi. Coba dicermati videonya. Bagaimana rantai makanan? Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Niji, seekor kemiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia Berbagai makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, ada manusia. untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk hidup. Nah, dari mana? Dari Kemudian makan. membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Dalam rantai makanan ada produsen, ada konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut carnivore, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Mbak Ainun sama Mbak Fani itu kan nggak sarapan. Padahal sarapan itu atau makan itu gunanya untuk apa sih? Menambah energi. Dan kita sebagai makhluk hidup itu butuh energi. Seperti tadi, makhluk hidup itu ada apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk kita makan untuk mendapatkan energi. Nah, peristiwa tadi, peristiwa makan dan juga dimakannya itu disebut dengan rantai makanan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa ketika kita makan dan dimakan untuk apa tadi? Memperoleh energi. Untuk mendapatkan atau memperoleh energi.
Nah, peristiwa makan dan dimakan berarti ada yang makan, ada yang dimakan. Nah, kemudian di rantai makanan itu ada 3 komponen. Apa aja tadi yang ada di sini? Produsen. 3 komponen dari rantai makanan. Ada apa aja? Pertama, Produsen. namanya produsen. Siapa itu produsen? Produsen itu yang makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Kira-kira siapa? Tumbuhan. Tumbuhan. Melalui apa? Proses fotosintesis. Ya, betul. Jadi di sini produsennya itu adalah tumbuhan karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian kalau hewan dan manusia itu kira-kira makannya dari mana? Dari tumbuhan. Dari tumbuhan tadi. Jadi hewan dan manusia itu termasuk ke dalam konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka dia makan tumbuhan gitu. Nah, konsumen ini dari hewan tadi, hewan itu dibagi menjadi ke dalam beberapa jenis tergantung apa yang dimakan. 1. Apa? Karnivora. Ada karnivora. Karnivora itu hewan yang memakan apa? Hewan lainnya. Daging. Iya betul, pemakan daging atau memakan hewan yang lain. Terus ada apa lagi? Herbivora. Herbivora. Pemakan apa? Tumbuhan. Kemudian yang terakhir omnivora. Pemakan apa omnivora itu? Pemakan segalanya. Jadi semuanya tuh dimakan. Gitu. Nah, dari sini kan di sini produsen itu tadi tumbuhan. Berarti dari karnivora, herbivora dan omnivora siapa yang memakan tumbuhan terlebih dahulu? Herbivora. Berarti ini adalah yang nantinya memakan produsen. Kemudian yang kedua, setelah herbivora, yang memakan hewan lain siapa? Karnivora. Bisa jadi karnivora atau omnivora. Karena omnivora itu memakan segalanya. Jadi nanti urutannya bisa jadi seperti ini. Bisa jadi produsen dulu, kemudian nanti produsen itu akan dimakan oleh konsumen. Karena konsumen itu banyak, di sini ada tadi yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan lain, maka dikasih tingkatan biar tahu. Konsumen tingkat 1, berarti konsumen tingkat 1 itu siapa? Hewan yang herbivora. Kemudian yang kedua ada konsumen tingkat 2 yang memakan hewan lain, contohnya yang karnivora. Kemudian nanti ada konsumen selanjutnya tergantung apa yang ada di situ hewannya. Kemudian yang terakhir di sini 3 komponen, satu lagi apa? Pengurai. Nah, ya, pengurai itu nama lainnya adalah dekomposer. Contohnya apa pengurai itu? Jamur atau bakteri. Gunanya untuk apa ini pengurai? Menguraikan bahan. Nah, kan kita itu sebagai makhluk hidup pasti nantinya di akhir akan mati. Nah, kalau mati nanti harus diuraikan karena kalau tidak diuraikan akan membusuk dan membuat apa? Penuh buminya kotor. Nah, berarti yang terakhir di sini setelah tingkatan konsumen yang lain, yang terakhir adalah pengurai. Seperti itu. Nah, ini ada ya. Rantai makanan itu adalah tadi urutan perpindahan makan dari produsen ke konsumen, atau bisa juga sebagai peristiwa makan dan dimakan untuk mendapatkan energi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Nah, ini seperti yang tadi di laut dulu, coba. Di sini itu ada ini. Ada yang tahu ini apa? Plankton. Ini adalah zooplankton. Ini adalah tumbuhan yang ada di laut. Kemudian dia itu akan dimakan oleh ikan-ikan yang kecil tadi.
Kemudian setelah ini ikan kecil akan dimakan oleh siapa? Ikan besar. Ikan yang besar di sini. Kemudian ikan yang besar atau ikan yang sedang ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir akan diuraikan oleh pengurai. Jadi di sini urut. Kayak tadi nih, produsen, kemudian ada konsumen 1, ada konsumen 2. Di sini ada konsumen 3, kemudian yang terakhir ada pengurai. Oke, di sini juga ada contoh. Kira-kira ini di mana? Kalau ada lumut, ikan kecil, burung bangau, itu di mana? Ada buaya. Di perairan, Bu. Di perairan. Kalau di sungai kira-kira ada buayanya nggak? Ada. Oke, berarti boleh. Di sungai ada lumut, kemudian ikan kecil, burung bangau, buaya, dan jamur. Kira-kira di sini kalau lumut itu berperan sebagai apa? Produsen, karena lumut itu adalah bagian dari tumbuhan. Lumut bisa memproduksi makanan sendiri. Kemudian yang kedua, ikan kecil. Ikan kecil itu berarti sebagai konsumen yang keberapa? Satu, karena ikan kecil memakan tumbuhan. Berarti herbivora. Terus kalau burung bangau, konsumen yang kedua. Buaya konsumen yang ketiga. Nah, kalau misalnya ada yang lebih besar dari buaya, berarti nanti lanjutkan konsumen 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jamur sebagai pemakan. Nih, produsen pabrik makanan yang alami membuat makanan sendiri dari fotosintesis. Terus konsumen tadi ada tingkat 1, 2, dan 3. Oh iya, lewat 1. Herbivora contoh hewannya apa aja yang memakan tumbuhan? Kelinci. Terus apa lagi? Ambek. Kambing ya, kambing. Terus sapi. Oke, kalau yang tingkat 2 ada karnivora contohnya apa? Harimau. Hutan itu apa? Singa. Terus harimau. Kucing. Apakah kucing itu karnivora? Apa enggak omnivora? Nah, kucing itu bisa makan semuanya enggak? Bisa. Nah, tuh berarti itu ya omnivora memakan segalanya apa aja? Ayam tuh doyan apa aja? Manusia, Bu. Nah, kalian itu bisa makan semuanya toh? Ya. Kalian berarti masuk ke omnivora. Gitu. Terus di sini yang terakhir pengurai, tukang bersih alam. Nah, tadi kalau nggak ada pengurai, maka alamnya akan rusak, kotor karena banyak bangkai. Oke. Nah, ini tadi fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan juga paus. Coba satu, Mbak Ainun. Ikan kecil itu berperan sebagai apa? Konsumen tingkat keberapa? 2, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Ainun. Mbak Ainun pinter ya, walaupun belum sarapan tapi bisa menjawab. Terus, nah di sini maka peran kalian sebagai manusia itu harus mau ikut serta untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya tadi pada ekosistem laut. Biar lautnya nggak rusak, kalian gimana? Jangan membuang sampah di laut. Betul, tidak boleh membuang sampah di laut. Lebih tepatnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sini, Bu, mari bawa sampah sembarangan. Nah, boleh diulangi lagi ya. Kalau membuang sampah itu di tempat sampah. Gitu. Ketika satu bagiannya terganggu, nanti semua rantai makannya akan terpengaruh. Maka kita harus menjaga. Nah, di sini jadi kesimpulannya rantai makanan itu adalah perpindahan makanan dari produsen ke konsumen dengan peristiwa makan dan dimakan yang gunanya untuk mendapatkan energi. Kemudian setiap makhluk hidup memiliki peran yang penting dalam rantai makanan dan kita harus menjaga keseimbangan alam. Sekarang kita bagi kelompok. Oke, Bu. Oke. Aku nggak mau sama Ainun, Bu.
Ainul Oh jahat. iya, ya udah gini aja. Berarti Amna sama dia, terus Cindy sama Fani, terus Ainul sendiri ya. Kan Mbak Ainul pinter ya. Kelompok. Kok ini Nah, Ibu punya LKPD yang harus kalian selesaikan dalam kelompok nantinya. Ini materinya tentang yang tadi sudah dijelaskan. Perhatikan lo tadi? Iya. Ya. Nah, ini buat kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok nanti tak kasih rantai makanan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa contek-contekan. Mbak Cindy nggak bisa nyontek nanti ya. Di sini ada ini. Kemudian di sini ada ini. Lalu yang terakhir ada ini. Nah, ini coba sekarang. Yang dilihat yang ini dulu, semua lihat yang ini dulu. Nah, boleh mulai bekerja dalam kelompok. Jangan lupa identitasnya ditulis, identitas kelompok, kemudian kelasnya. Lalu selanjutnya nanti ada sedikit mengulang materi yang tadi sudah dijelaskan, bisa dibaca kembali kalau misalnya bingung. Kemudian yang ketiga, nah di sini di lembar ketiga nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, sekarang boleh pertanyaannya dijawab dulu bersama teman kelompoknya. Ada 3 pertanyaan ya. Terjadi apa yang akan terjadi pada ekosistem jika semua katak di suatu sawah menghilang? Nah, tadi sama seperti yang di depan. Kalau ikannya hilang, terus gimana? Kalau ini diganti katak, jelaskan. Apa yang makan katak? Apa ya? Ular, pinter. Berarti gimana nanti ularnya? Berarti nanti ularnya mati. Ibu, ularnya mati karena makanan ularnya Tidak ada. Karena iya. kataknya udah tidak ada. Pinter. Ini Iya, terus perhatikan kondisi laut yang tercemar. Tadi kan ada videonya, memperhatikan nggak? ya banyak sampah-sampah. Iya, bagaimana pencemaran tersebut bisa mempengaruhi rantai makanan di laut? Karena kalau ikan kecilnya makan Sampah. sampah, nanti dia juga ikut mati. Mati, Bu. iya betul. Nah, sekarang semuanya sudah selesai mengerjakan yang tadi soal. Nah, sekarang ganti ke yang ini nih. Ada banyak warna-warnanya nih. Nah, di situ tiap kelompok punya ekosistem yang berbeda. Kelompok 1 ekosistem apa di situ? Gurun. Kelompok 2 ekosistem apa? Hutan. Kelompok 3 ekosistem apa? Sawah. Nah, ini nanti boleh dikerjakan. Gimana mengerjakannya? Di sini ada nih. Ada garis-garis ini. Buat apa ini? Ada gunting, ya. Dipotong. Kemudian nanti ini tiap komponennya, tiap komponen rantai makanannya digunting, kemudian ditempelkan, diurutkan sesuai tadi ini urutannya: produsen, konsumen, dan pengguna. Nah, nanti kalian bisa menentukan mana yang produsen, mana yang konsumen 1, 2, dan pengguna. Terus ditulis ya di bawahnya. Tulis di mana, Bu? Ini kali ini digunting, ditempel, terus nanti ditulis bawahnya. Oh, ini rumput contohnya. Rumput itu berarti apa? Produsen. Nah, di bawahnya ditulis di sini produsen dan seterusnya. Paham? Paham ya? Oke. Nah, yang rapi ya. Nanti kalau rapi nilainya ditambahin. Tambahin berapa, Bu? Tak kasih. Kalau langsung naik kelas kan bisa 100, nggak, Bu? nggak bisa. Katanya sini kita ditambahin foto, Bu. Oh ya nanti ya. Nggak Ini lupa foto, Bu. istirahat nanti di foto. Bayarin Ibu. Nah, sekarang fokus ini dulu ya. Jamur itu seperti apa sih jamur? Pengurai. Pengurai. Berarti terakhir sendiri ya. Terus apa lagi? Kalau enggak dibagi-bagi nih, dibagi-bagi kan bisa nih. Ibu punya gunting lagi. Nih kan guntingnya bisa bersama-sama. Nah, gitu. Kamu 3, aku 3. Kok mencong-mencong gitu ya, nempelnya ya.
semuanya udah selesai? Udah. Kalau sudah selesai, ya salah satu presentasi ke depan. Siapa yang mau? Oke, dari tadi berdua belum ya? Oke, maju yuk. Mbak Fani sama Mbak Cindy yuk, maju ke depan. Yuk presentasi. Kalau presentasi itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok ekosistem hutan akan mempresentasikan teman-teman. Ini Ini kedengaran. ini rantai makanan yang ada Ekosistem di ekosistem hutan. Ya. Yang pertama itu ada rumput atau sebagai produsen. Mbak Dia coba rumput itu tadi apa Mbak Dia? Waduh, Oh iya. Dia nggak dengarnya Bu, ada yang nggak lanjut. dengar. Terus ini ada musang Bu atau sebagai konsumen satu. Terus? Lalu ada ular Bu sebagai konsumen dua. Lalu ada singa sebagai konsumen tiga. Lalu selanjutnya ada ini elang ya Bu. Elang. Sebagai konsumen empat. Lalu yang terakhir ada jamur Bu sebagai pengurai. Oke, ini tadi jangannya berdua apa Mbak Vanita ini? Berdua. Oke. Keren ya, ditutup dulu ya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman buat temannya. Oke, terima kasih Mbak Cindy dan Mbak Fani. Oke, sekarang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ada kuis dulu. Kita kuis ya, kita kerjakan bersama-sama ya di sini ya. Dapat penghasilan makanan sendiri. Tesis, betul nggak? Betul. Terus yang kedua, sebuah peristiwa makanan dan makanan tersesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi makanan. Judulnya apa pelajarannya? Terus tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, hanya memakan makhluk hidup lain atau memanfaatkan dari produsen. Konsumen. Betul. Serigala mana serigala nih? Nomor 3 nih. Konsumen ikan dua. Terus organisme yang berkedudukan sebagai konsumen puncak. Ikan besar. Ikan besar. Terus jika kataknya punah, kalau kataknya hilang, yang terjadi apa? Belalangnya semakin banyak. Ular makan padi bisa nggak? Setelah tidak dapat makanan, dapat ya pasti bisa. Makan yang lain. Oke, betul. Kebun, loh siapa tadi ada yang dapat kebun nggak? Enggak, coba dilihat. Kira-kira yang ada di kebun itu apa? Tomat. Tanaman tomat berarti nomor 4. Tumbuhan serangga, kata ular, kata yang benar. Tumbuhan konsumen 1. Salah. Harusnya ular konsumen 3. Betul. Serangga konsumen berapa? 1. Kata produsen bukan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu namanya apa? Rantai makanan. Betul. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Siapa tadi? Semua ibu. Berapa ya nilainya ya? Kalian semua. Oke, dari sini sekarang kita mengerjakan soal evaluasi individu ya. Nah tadi kan nggak boleh, tadi kan sudah berkelompok. Nah sekarang individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri soalnya. Nih, soal evaluasi ada 10 soal pilihan ganda. 10 soal pilihan ganda boleh dikerjakan, dikasih waktu 5 menit. 10 menit deh, 10 menit. Satu soal 1 menit. 10 menit. Sudah selesai? Gue pinter banget nih, anaknya Albert Einstein ya. Kayaknya udah selesai. Gue keren banget nih. Gak sarapan tapi semangat ya. Udah yo, yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kalian sudah mempelajari apa aja tadi? Tentang apa? Rantai makanan. Apa
sih rantai makanan itu tadi? Peristiwa dan makan. Untuk apa? Mendapat energi. Terus ada 3 komponen rantai makanan, apa aja? Produsen, konsumen, Pengrajin. Terus tadi kita harus menjaga ekosistem dengan baik supaya apa? Tidak sama. Iya, tidak tercemar supaya dari pembelajaran hari ini gimana perasaannya? Senang. Seru nggak? Seru nggak? Seru. Tadi udah potong-potong, lihat video, terus kita juga mempelajari semuanya bersama-sama. Oke, untuk hari ini kalian sudah senang semua karena pembelajarannya seru. Sekarang kalian boleh tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ya, keren-keren semuanya ya. Jadi minggu depan kita akan belajar apa? Setelah rantai makanan, tahu nggak? Jaring-jaring makanan. Nanti setelah rantai makanan itu ada jaring-jaring makanan. Kita pelajari minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke. Tadi yang pimpin doa Mbak Cindy, sekarang yang nutup siapa? Mbak Fani. Mbak Fani ya. Yuk Mbak Fani ditutup yuk. Ya teman-teman, setelah kita sudah belajar, kita berdoa terlebih berdoa mulai. Berdoa sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga ya.